Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Haidar dari kelas C dengan NPM 2410631021. Di sini saya akan membuat video tentang tugas dari Google Classroom dari mata kuliah AI dan Data Analis. Di sini saya akan menjelaskan definisi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut John McCarthy, AI itu adalah ilmu rekayasa untuk menciptakan mesin cerdas dengan tujuan memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin yang dapat meniru perilaku manusia melalui pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan berpikir serta mengambil keputusan. Nah, menurut Elaine Rich, itu AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini lebih baik dilakukan oleh manusia. Nah, yang ketiga, menurut Russell dan Norvig, mereka mendefinisikan AI sebagai studi tentang agen yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan aksi. Nah, perbedaan dari ketiga definisi di atas tuh, kalau John McCarthy itu lebih menekankan dari aspek rekayasa dan sains, bagaimana membangun mesin atau program yang cerdas, jadi fokusnya terhadap penciptaan. Nah, kalau Elaine Rich itu melihat AI dari sisi perbandingan kemampuan dengan manusia, bagaimana komputer bisa melakukan hal-hal yang biasanya manusia lebih unggul, fokusnya pada meniru atau mendekati kecerdasan manusia. Nah, kalau menurut Russell dan Norvig itu lebih modern, mereka mendefinisikan AI sebagai studi tentang agen yang berinteraksi dengan lingkungan, menerima input, lalu menghasilkan output. Jadi fokusnya pada proses pengambilan keputusan dan interaksi. Lalu di sini ada sejarah AI. Nah, jadi bayangin aja kita balik ke tahun 1950-an. Waktu itu komputer tuh masih segede lemari es dan cuma bisa ngitung sederhana. Di tengah situasi itu, Alan Turing tiba-tiba muncul dengan pernyataan yang bikin geger. Apakah mesin bisa berpikir? Pertanyaan itu kayak menyalakan api kecil yang kemudian tumbuh jadi bidang baru bernama Artificial Intelligence atau yang kita sebut AI. Lalu di tahun 1956, John McCarthy dan beberapa ilmuwan berkumpul tuh di konferensi Dartmouth. Nah, dari sinilah istilah AI resmi lahir. Mereka percaya suatu hari nanti mesin bisa belajar, bernalar, bahkan meniru kecerdasan manusia. Walau masih sederhana, saat itu sudah ada program komputer yang bisa main catur, nah, atau memecahkan soal matematika. Lalu masuk ke era 1970-an sampai 1980-an, itu orang semakin semangat gitu bikin AI. Nah, lahirlah sistem pakar, program yang bisa menirukan kemampuan pakar di bidang tertentu, misalnya dokter atau insinyur. Tapi sayangnya teknologi komputer tuh belum cukup kuat, data juga masih terbatas. Banyak proyek yang gagal, terus dana penelitian dipotong, dan masa itu dikenal sebagai AI winter. Nah, namun AI itu nggak berhenti di situ. Di tahun 1990-an, fokus berpindah ke mesin learning. Ya, mesin nggak lagi diberi aturan, tapi diajarin cara belajar dari data. Nah, puncak era ini adalah ketika IBM Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov, juara catur dunia pada tahun 1997. Nah, dunia tersadar AI bisa benar-benar menyaingi manusia di bidang tertentu. Memasuki tahun 2000-an sampai 2010, itu internet meledak. Data berlimpah, komputer makin cepat, dan lahirlah deep learning. AI makin jago mengenali wajah, difoto, mendengar perintah, suara, bahkan menerjemahkan bahasa. Nah, kita pun mulai terbiasa dengan AI di kehidupan sehari-hari, entah di ponsel, media sosial, atau belanja online. Nah, sekarang di era 2020-an, AI udah berkembang jauh lebih tinggi lah. Dengan hadirnya AI generatif, bukan cuma memahami, tapi juga bisa menciptakan sesuatu baru. Contohnya tuh menulis teks, bikin gambar, menciptakan musik, bahkan ngobrol kayak orang biasa gitu. Lalu AI juga udah jadi bagian dari keseharian manusia. Bukan cuma di laboratorium lagi, tapi juga udah di kelas, kantor, rumah, bahkan tempat lain-lain tuh udah bersangkut paut gitu sama AI. Nah, jalan panjang dari 1950 sampai sekarang tuh menunjukkan suatu hal, AI terus berevolusi dari sekedar ide jadi alat bantu hingga sekarang menjadi partner kreatif yang membuka pintu ke masa depan.
Sekarang kita masuk ke ruang lingkup AI. Nah, ruang lingkup AI itu mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan bagaimana mesin atau sistem komputer bisa meniru, mendukung, bahkan melampaui kemampuan berpikir manusia. Secara garis besar, ruang lingkup AI bisa dijelaskan dalam beberapa bagian, yaitu seperti pemrosesan data dan pengetahuan, penalaran dan pengambilan keputusan, pembelajaran, perspeksi dan interaksi, robotika dan otomisasi, dan etika dan sosial. Nah, dari tiga bidang aplikasi AI itu yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari kita tuh yaitu yang pertama ada di bidang kesehatan. Itu aplikasi itu AI itu dapat digunakan untuk membantu diagnosa penyakit, membaca hasil ronsen atau scan sehingga memprediksi resiko kesehatan pasien. Contoh aplikasi AI yang biasa mendeteksi kanker dari gambar medis lebih cepat daripada dokter. Nah, yang kedua ada di bidang transportasi, AI itu diterapkan pada sistem navigasi, kendaraan otonom, hingga manajemen lalu lintas. Nah, contohnya tuh ada mobil tanpa sopir, kayak kita tahu Tesla semacamnya itu, atau Google Maps juga memprediksi rute kan, eh, rute tercepat berdasarkan kondisi jalan real time. Nah, yang ketiga tuh ada di bidang bisnis dan layanan. Nah, AI itu membantu perusahaan dalam analisis pasar, rekomendasi produk, chatbot untuk melayani pelanggan, serta deteksi penipuan di sektor keuangan. Nah, contoh rekomendasinya tuh kayak belanja di Tokopedia atau chatbot CS yang siap menjawab pertanyaan kapan saja. Nah, lalu ada contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama ada asisten virtual, semacam kayak Google Assistant, Siri, Alexa, dan ChatGPT. Itu eh, biasa digunakan sama orang-orang untuk membantu kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada sistem rekomendasi seperti YouTube, Netflix, dan Spotify, dan e-commerce. Jadi kayak misalkan kita mau nyetel lagu, kita bisa nanya ke AI yang ada di YouTube gitu. Terus juga ada navigasi dan transportasi. Itu biasanya kalau kita mau mobilitas ke tempat-tempat lain tuh biasanya kalau kita nggak tahu rute, kita bisa buka navigasi kayak Google Maps, Waze, terus juga dari mobil otonom tuh biasanya menyediakan navigasi yang udah terhubung sama AI. Terus ada pengenalan wajah nih sama dan biometrik, itu kayak di HP kita sendiri lah, contohnya kayak ada Face ID, terus fingerprint, terus ada CCTV cerdas kalau dari biometrik tuh. Nah, terus yang kelima tuh ada kesehatan digital. Itu contohnya kayak AI diagnosa, aplikasi kesehatan, dan wearable device. Nah, penerapan AI tersebut sama-sama berperan meningkatkan efisiensi manusia karena mampu menghemat waktu, tenaga, dan biaya dengan cara mengoptimalisasi pekerjaan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menyajikan solusi lebih tepat dan praktis dibanding jika dilakukan secara manual. Oke, sekian video tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.